Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan, masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas diantaranya adalah yang dimaksud dengan puasa itu adalah imsakun, menahan an muftirin, dari yang membatalkan puasa, biniyatin makhsusotin, dengan niat yang khusus, jami'a naharin, sepenuh siang hari, qabilin lisaum, hari yang dipakai atau dilaksanakan berpuasa itu adalah hari yang nerima dilaksanakan puasa. Artinya harinya memang termasuk hari yang sah dilaksanakan berpuasa. Nah, makanya dalam pembahasan berikutnya ada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ya, kita lihat di sana teksnya, wa yahrumu, dan haram, siyamu khamsati ayyamin, berpuasa pada 5 hari. Jadi jangan sampai kita berpuasa pada 5 hari ini ya, karena hukumnya adalah haram. Kalau haram berarti bukan mendapatkan pahala, tetapi justru kita mendapatkan apa? Mendapatkan dosa, terlarang. Mana yang 5 hari itu? Al-idani, yang pertama ya. Artinya 2 hari yang diharamkan berpuasa itu adalah hari Raya 2. Mana hari Raya 2 itu? Hari Raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Saumu yaumi Idul Fitri wa Idul Adha, haram hukumnya melaksanakan berpuasa pada hari Raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri berarti tanggal 1 Syawal. Nah, kemudian kalau Idul Adha berarti tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang diharamkan berpuasa itu adalah wa ayyamut tasyriki, hari-hari tasyrik. Ya, yang jumlahnya wahya asalah 1, yaitu 3 hari allati ba'da yaumin nahari, setelah atau yang berada setelah Idul Adha. 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian 3 harinya ayyamut tasyrik. Tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13 dari bulan apa? Dari bulan Zulhijjah. Nah, itu masuk kategorinya hari yang diharamkan berpuasa. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Baijurinya,
Ya. Keharaman berpuasa pada 2 hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha, itu diharamkannya secara ijma. Ijma itu artinya disepakati oleh para ulama bahwa 2 hari itu tidak boleh berpuasa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim terkait tentang keharaman melaksanakan puasa pada 2 hari itu. Nah, kemudian yang 3 hari Ayyamut Tasyrik itu juga sama ya. Karena hari tasyrik itu kalau kita lihat dari segi bahasa, tasyrik itu kan syarroko yusyarriku, tasyrik itu artinya apa itu? Tasyrik itu artinya berjemur ya. Jadi kalau bahasa kita itu apa? Moeken itu apa? Moeken itu apa bahasa Indonesianya ya? Moe. Jadi kalau deeng, kere itu kita poekan, dipoekan itu apa? Nah, dijemur ya. Nah, dijemur, dikeringkan ya. Ya, kenapa disebut tasyrik? Litakdidihim allahma. Karena waktu-waktu itu waktu untuk mengiris apa? Mengiris daging ya. Kemudian dipoek. Nah, maka pada saat itu pun haram hukumnya begitu. Nah, kemudian berikutnya selain waktu yang diharamkan, ada juga waktu-waktu yang dimakruhkan berpuasa. Wa yukrahu, dan dimakruhkan tahriman ya. Kalawan makruh tahrim. Jadi makruh itu ada 2, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Di dalam kitab Syarah Fathul Mu'in, kitab I'anatul Thalibin, di sana disampaikan perbedaan antara makruh tahrim dengan makruh tanzih. Kalau makruh tahrim itu menyebabkan orang yang melakukannya ya, dikategorikan sebagai orang yang berdosa. Artinya berdosa kalau dilaksanakan. Nah, makruhnya makruh tahrim. Kalau tanzih itu makruh yang memang masih masuk kategori halal, tidak berdosa begitu. Nah, apa yang dimakruhkan itu saumu yaumisyak, melaksanakan puasa pada hari syak. Syak itu hari yang diragukan. Nah, kapan dimakruhkan? Bila sababin, ketika tidak ada sabab ya, yak tadi somahu, yang mendorong seseorang untuk melaksanakan berpuasa. Nah, artinya nanti bisa jadi hari yang dimakruhkan ini bagi seseorang tidak dimakruhkan lagi karena adalah latar belakang ya yang mendorong dia untuk melaksanakan puasa pada saat itu. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Wa asyarul musannifu, pengarang kitab ini menjelaskan di suwari hadzal sabab ya. Menjelaskan sebagian sebab bolehnya atau tidak dimakruhkannya puasa pada hari yang diragukan dengan ungkapannya illa ayyuwafiqa adatan lahu fi tatawwihi. Di antara yang tidak dimakruhkan itu ketika ada seseorang yang sudah terbiasa melaksanakan puasa ya, puasa sunat. Misalnya puasa Daud ya. Jadi puasa Daud itu kan puasa 1 hari, kemudian buka berikutnya, kemudian berikutnya puasa lagi. Nah, ternyata katakanlah misalnya hari yang ke-29-nya dari bulan Sya'ban waktunya berbuka. Nah, kemudian besoknya masih bulan Sya'ban, 30 Sya'ban misalnya, itu kan harinya hari apa? Hari Syak. Hari Syak itu hari yang diragukan. Ya, kalau misalnya jelas nanti ada apa? Ada hilal, tidak boleh berpuasa. Nah, tapi kalau misalnya belum nampak hilal, maka masuk kategori harinya hari yang diragukan berpuasa. Nah, bagi orang itu
Ya, karena dia melaksanakan puasa Nabi Daud, maka bagi dia tidak apa? Tidak makruh. Ya, karena apa? Karena dia sudah terbiasa melaksanakan berpuasa. Gitu. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Kaman adatuhu, seperti orang yang kebiasaannya siamu yaumin wa iftari yaumin. Orang yang sudah terbiasa puasa puasa satu hari kemudian batal satu hari, yang dikenal dengan puasa Nabi Daud, ya. Fawafaqa shaumuhu yaumasyak, kemudian bertepatan berpuasanya itu pada hari yang diragukan. Nah, bagi dia maka tidak dimakruhkan. Jadi yang makruh itu kita tidak terbiasa terbiasa puasa sunat, ya. Nah, ujug-ujug besok mau puasa gitu ya. Padahal besok itu misalnya tanggal berapa? Akhir dari bulan Sya'ban. Bagi dia makruh. Kenapa makruh? Dia tidak terbiasa berpuasa, tiba-tiba sekarang mau melaksanakan puasa sunat. Ya, pada hari yang dimakruhkan atau yang musyak itu. Nah, kemudian walahu boleh juga siyamu yaumisyak, ya, melaksanakan puasa pada hari yang diragukan itu. Aidon juga an qodoin, karena ada satu qodo wa nadrin dan nadar. Nah, terutama biasanya yang kemungkinan besar punya hutang kodok puasa itu ibu-ibu, ya, kemungkinan, ya, karena ibu-ibu misalnya ada ada bulanan, ada haidnya begitu. Artinya kalau haidnya sempurna 15 hari, berarti dia akan mengkodoknya 15 hari. Ya, misalnya dari awal tanggal 1 masuk bulan apa? Bulan 1 Ramadan, 15 hari full misalnya. Nah, berarti kan dia harus mengkodoknya berapa? 15 hari nanti itu. Nah, kalau misalnya karena tidak sempat mengkodok atau karena lupa, mengkodoknya itu di akhir-akhir, ya, di bulan Sya'ban. Ya, mulainya kapan? 15 atau tanggal 16 dari bulan Sya'ban misalnya. Nah, berarti kan waktu dia mengkodok berapa hari nih? 15 hari, ya, dari bulan Sya'ban itu. Pas tanggal 30-nya hari apa? Hari Syak, atau hari yang diragukan untuk berpuasa itu. Nah, bagi dia tidak makruh hukumnya. Bahkan wajib menunaikan pada saat itu. Kenapa? Kalau misalnya terlewati 1 bulan Ramadan, wajib qada dan wajib apa? Wajib fidyah. Nah, itu. Ya, jadi kalau ibaratnya kalau kita bayar Bayar pajak, lewat ada dendanya. Nah, ini ada dendanya, ya. Yang tidak bisa menunaikan kewajiban qada di tahun itu, ketika terlewati tetap dia wajib qada dan wajib mengeluarkan dendaan fidyah, menebus 1 hari 1 apa? 1 mud, ya. Ya. Di 1 hari 1 mud, ya. 1 mud itu 1 liter kurang, ya, 3 lumur lebih, ya. 3 lumur lebih. Nanti akan kita bahas. Nah, nggak tahu nih ibu-ibu di sini punya kodoan nggak dari tahun yang lalu ini? Nggak ada, ya? Nah, ya, alhamdulillah itu, ya. Nah, jangan sampai kita menunda-nunda kewajiban berpuasa sampai berlipat-lipat, ya. Itu setiap terlewat 1 tahun maka dia harus bayar 1 mud. Itu dendanya begitu. Nah, kemudian wa yaumus syakki, hari yang diragukan berpuasa itu huwa yaumus salasina, hari yang ke-30 min Sya'bana, dari bulan Sya'ban, idza lam yuro, kecuali dalam keadaan tidak terlihat al-hilalu, bulan lailataha, pada malam itu, ma'asuhwi,
ketika kondisinya itu tidak tidak angkeb ya, cerah begitu ya. Nah, kalau misalnya melihat hilal, maka jelas itu sudah masuk bulan Ramadan. Ya. Au tahaddatsa, atau ada informasi annasu orang biru'yatihi dengan melihatnya bulan, walam ya'lam adlun ro'ahu ya, dan tidak ada orang adil melihatnya. Jadi yang namanya melihat hilal itu tidak mesti orang yang adil, orang yang fasik pun ketika dia mengaku melihat hilal, nah maka itu bisa dijadikan alasan untuk masuknya bulan Ramadan. Ya. Ada penjelasan berikutnya. Ya, di situ ada kalimat au syahida abiru yatihi sibyanun au abidun au piskotun. Ya, itu sama seperti itu. Nah, jadi pembahasan yang barusan itu ada dua materi ya, ada dua masalah. Yang pertama hari-hari yang diharamkan berpuasa. Kemudian bagian yang kedua hari-hari yang masuk kategori dimakruhkan berpuasa. Yang berikutnya bisa dilihat kitabnya. Nah, ini agak sedikit ini ya, vulgar atau apa ini ya. Waman, dan siapa saja wati'a melakukan hubungan intim fi nahari Ramadana, pada siang hari di bulan Ramadan. Nah ini ya. Jadi siapa saja yang tergelincir, ini bukan karena lupa, ini sengaja ya. Sengaja melakukan hubungan intim di bulan Ramadan yang memang diagung-agungkan begitu ya. Hala kaunihi amidan fil farji ya, keadaan dia itu sengaja fil farji ya, ke dalam tempat yang sudah terbiasa. Wa huwa mukallafun, dan dia sendiri memang sudah sudah mukallaf, artinya masuk kategori diwajibkan berpuasa, baligh ya, muslim ya, dan berikutnya. Mukallafun bisaum wa nawa minal lail, dia pun malam harinya berniat seperti biasa, nawaitu sauma Ramadana misalnya. Ya, di hatinya. Berarti kan kategorinya sah puasanya begitu, rukunnya ada ya. Wa huwa atimun, tetapi dia berdosa bihadzal waqti, dengan apa? Dengan hubungan terlarang ini. Ya. Waktunya yang terlarang. Li ajli saum. Ya, karena pada saat itu adalah waktunya berpuasa. Nah, apa dendaan bagi orang yang seperti itu? Orang yang sengaja ya melakukan hubungan intim di bulan Ramadan ya, di bulan puasa di siang hari, fa'alaihi al-qada, maka dia wajib qada. Qada itu artinya mengganti puasanya di lain hari. Kemudian yang kedua, wal kifaratu, dia wajib mengganti atau membayar kifarat. Ya, jadi lumayan ini berat ini ya dendaannya. Ya. Apa kifaratnya? Wahya itqu raqabatin mukminatin. Dia harus membebaskan hamba sahaya yang mukmin begitu. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada? Di situ ada jawabannya. Fa illam yajidha fasyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau tidak ditemukan hamba sahaya, maka wajib diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini 1 hari ini ya. 1 hari saja harus diganti dengan 2 bulan berturut-turut. Dan harus bersambung. Kalau misalnya besok itu hari terakhir ya, hari yang ke-60. Sekarang tidak berpuasa, berarti harus diulang dari awal. Nah, itu beratnya seperti itu. Ya, makanya harus hati-hati ini ya.
Kalau perlu digembok gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa melakukan atau membebaskan hamba sahaya, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak mampu? Ya. Fa'ilam yastati, bagaimana kalau misalnya tidak mampu? Nah, maka fa'ilam yastati saumahuma, maka fa'it'amu sitina miskinan au faqiran. Maka dia harus memberikan makanan kepada 60 orang yang miskin. Ya, likulli miskin mudun, setiap satu orang jatahnya 1 mud. Nggak tahu 1 mud itu berapa sekarang harganya ya. 1 mud itu hitungan para ulama ya. Syekh Wahab Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islam, yang namanya mud itu adalah hafnatu mil'il yadaini al-mutawasitotaini. Satu kedukan ya. Satu kedukan 2 tangan yang penuh. Jadi segini, jadi ada beras kita keduk segini. Nah, sampai ke sini, itulah kira-kira seperti itu, 1 mud. Apa? Ya, ke sini. Ya, di situ pokoknya disebutkan sepenuh 2 tangan yang sederhana, ya, yang sedang. Ya. 2 tangan yang sedang. Nah, kalau dihitung dengan hitungan gram itu sekitar 675 gram atau 6,75 on. Jadi 1 liter kurang. Kalau diuangkan itu berapa ya? Kalau 1 liter berapa harganya sekarang? Ada 10.000 lah misalnya. Ya 7 ribuan lah. Berarti 7.000 kali 60 berapa? 420 ribunya. 420 ribu. Gitu. 1 hari. Satu hari. Mimma yujzi'u fi shadaqatil fitri. Ya, seperti halnya yang ada dalam ketentuan zakat fitrah. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak mampu? Fa in ajaza, kalau orang itu tidak kuat, tidak mampu melaksanakan hukuman-hukuman yang tadi itu, anil jami, semuanya tidak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu. Memberikan makanan kepada 60 fakir miskin, 60 mud tidak mampu. Bagaimana, apakah dia bebas dari sanksi itu? Nah, ini istaqarrat al-kifaratu fi dhimmatihi. Dia tetap punya tanggungan apa? Harus membayar denda-denda yang tadi itu. Nah, kenapa demikian? Karena dia melakukannya di bulan Ramadan, di bulan puasa. Ya, bulan puasa itu adalah disebut di dalam hadis disebutkan syahrun mubarakun, syahrun azimun. Bulan yang diagung-agungkan bukan menurut kita, tapi menurut Allah dan Rasulnya, sama kita dicemari begitu. Ya wajar kalau misalnya sanksinya demikian berat begitu. Makanya kalau mau berbuat dosa itu memang ya kalau terpaksa di bulan selain Ramadan saja begitu. Ya, karena kan di bulan Ramadan ini kebaikan ya, pahala sunat saja itu nanti kualitasnya sama dengan yang wajib. Yang wajib itu akan dilipat gandakan menjadi berapa? 70 kali lipat. Itu yang kebaikan. Pertanyaannya bagaimana kalau kita melakukan kejelekan? Ya, minggu yang lalu sudah sempat kita bahas ya. Nabi itu pernah mengatakan begini, jangan dianggap sama ketika kamu melakukan kebohongan kepada orang lain dengan kebohongan kepadaku, kata Nabi. Begini saja logikanya. Kalau misalnya kita berbohong kepada teman kita, dosa enggak? Dosa. Tapi kalau misalnya kita berbohong kepada orang yang terhormat, kepada presiden misalnya, dosa enggak? Dosa.
Kuantitasnya mungkin hanya satu, tetapi kualitasnya besar. Nah begitu. Ketika kita berbohong kepada teman kita itu dosa. Tapi ketika kita berbohong kepada Nabi, ya, dengan menyebarkan informasi hoax yang diataskan kepada Nabi, artinya kita membuat apa? Membuat hadis maudhu begitu. Itu jelas besar apanya? Dosanya, sanksinya juga besar. Nah demikian pun ketika kita melaksanakan kejelekan, ya, ketika di bulan Ramadan bukan hanya kebaikan yang akan dilipat gandakan, kejelekan pun pasti dilipat gandakan kejelekan. Dosanya dilipat gandakan. Nah, makanya orang yang mencemari, ya, orang yang mencemari bulan Ramadan dengan berhubungan intim di siang hari itu jelas besar dosanya. Nah, iya. Nah, kemudian ciri yang lainnya, kalau misalnya ada orang di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Safina itu disebutkan ada 6 kondisi orang itu batal tetapi dia tidak boleh apa? Tidak boleh mengkonsumsi makanan. Ada 6 itu kategorinya. Seperti apa? Orang yang di bulan puasa di siang hari kemudian apa? Berkumur, ya, berkumur, kemudian apa? Istinsyak, memasukkan air kemana? Pada hidung, disingrep. Nah, kemudian kelepasan, ada air yang masuk melewati apa? Melewati batasan hidung ini nih, yang tulang yang keras ke atas, sehingga kerasa nyerang begitu. Itu kan artinya apa? Ada air yang masuk ke atas. Nah, kemarin salah satu yang membatalkan puasa itu ketika ada ain yang melebihi batas itu, batal puasanya. Ya kalau begitu enak dong, kalau udah batal puasa tinggal botram. Agak boleh, tetap dia tidak boleh apa mengkonsumsi makanan dan minuman, harus imsak, menjaga diri, tidak boleh makan dan minum. Kenapa? Untuk menghormati bulan Ramadan yang agung itu. Nah begitu. Itu. Nah makanya kita itu kalau yang haid misalnya itu seperlunya saja. Ya, jangan berlebihan begitu ya, apalagi sampai misalnya diumbar update status gitu. Tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh. Nah kemudian berikutnya tadi kan masalahnya kalau misalnya dia tidak mampu pun tetap dia wajib membayar apa? Membayar fidyah sampai dia itu mampu. Nah, di situ ada kalimatnya fa idza qadara ba'da dzalika ala khislatin min khisalil kifarah fa'alaha. Suatu saat kalau misalnya dia punya milik, punya kelebihan harta, maka silahkan bayar kewajiban-kewajiban yang tadi itu. Kemudian berikutnya waman mata, dan siapa saja yang meninggal wa alaihi syamun, dia punya kewajiban puasa. Artinya punya hutang puasa, ya, entah itu karena sakit, entah karena apa, ya. Faitin, saum yang tidak dilaksanakan, artinya dia punya hutang. Min Ramadona, di bulan Ramadan, biudrin, karena ada udur, misalnya karena apa? Sakit, karena apa? Dalam bepergian, ya. Dia tidak sempat mengkodonya, kemudian Allah takdirkan dia apa? Wafat atau meninggal. Nah, bagaimana itu? Ya. Nah, maka jawabannya apa? Nah, maka di situ apa? Kaman aftara fihi limarodin walam yatamakan min qadaihi. Kaan istamarra maraduhu hatta mata fala isma alaihi fi hadzal faiti wala tudaroku lahu bil fidyati. Nah kalau misalnya dia meninggalkan puasanya dalam kondisi apa? Udur, lalu dia tidak sempat membayar kodoknya, kemudian dia apa? Meninggal karena keburu wafat itu, fala itsma alaihi, tidak berdosa, ya, dengan apa? Dengan meninggalkan puasa itu. Wala tudaroku lahu bil fidyah, maka dia pun tidak perlu menggantinya dengan apa? Dengan fidyah. Nah, kemudian wa in fata bi ghairi udrin wa mata qabla tamakkuni min qada'ihi at'ama mi'anhu likulli yaumin mudun. Nah, bagaimana kalau misalnya
meninggalkannya tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur. Jangan lupa dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan berbuka puasa ketika bepergiannya sebelum terbitnya fajar. Nah itu. Artinya apa? Kalau kita bepergiannya di pagi hari, siang hari ke Sukabumi, kata kita ini kan dalam bepergian, ya udahlah batal. Nah, menurut mazhab Syafi'i, ya, itu dia bukan uzur. Uzur itu ketika berangkatnya sebelum terbit fajar. Jadi ketika sahur, setelah sahur misalnya sebelum terbitnya fajar kita berangkat. Nah, itu uzur. Yang kalau misalnya tidak dikodoan itu tidak dosa. Kalau yang ini, ya harus apa? At'ama anhu likulli yaumin fata muddu tu'amin. Harus diganti dengan apa? Dengan satu hari satu mud. Nah, makanya harus dilihat kita bepergian ke Sukabumi itu jam berapa. Oh, kita bepergian ke Sukabumi misalnya jam berapa? Jam 6 pagi. Jelas itu masih sudah terbit fajar. Nah, kalau misalnya pada saat itu kita tidak terpuasa, maka nanti ya kalau misalnya meninggal itu harus diganti oleh ahli waris kita dengan apa? Dengan fidyah begitu ya. Karena meninggalkannya bukan karena uzur, ya. Nah, makanya di sini disebutkan at'ama anhu ay akhraja al waliyu anil mayyiti min tirkatihi. Wali, ya, ahli waris nanti harus mengeluarkan apanya? Mengeluarkan tebusan itu. Makanya bagi yang mau meninggal, ya, itu bisa dijadikan salah satu wasiat. Ya, wasiat, ya, saya itu betul bapak itu punya kewajiban puasa berapa hari, 15 hari, ya, tidak sempat diqodho. Nah, disampaikan itu kepada ahli waris yang pada walinya. Nah, nanti walinya yang membayarnya. Nah, kemudian berikutnya wa ma dzakarahul musannifu huwa al-qaul al-jadid. Nah, yang disebutkan barusan, aturan-aturan yang disebutkan barusan itu masuk kategori kaulnya kaul jadid, ya, dalam mazhab Syafi'i. Wal qadim la yata'ayyanu al-it'amu, menurut mazhab yang qadim tidak harus apa? Memberikan makanan, ya, satu mud satu hari begitu. Bal yajuzu lil wali aidon ayyasuma anhu. Nah, bahkan ya ini bisa diganti dengan apa? Dengan puasa lagi. Jadi kalau misalnya yang meninggal punya hutang puasa, maka ahli warisnya nanti apa? Berpuasa atas nama siapa? Nah, si mayit begitu. Nah, itu bal yusannu lahu dzalika kama fi syarhil muhadzab wa sawwaba fi raudati al jazma bil qadim. Nah, jadi disunahkan untuk mengganti, ya, dengan puasa itu. Ada hadis yang mengatakan di sini man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Kalau orang yang meninggal punya hutang puasa, artinya dia punya kodoan puasa, maka si walinya nanti yang akan menggantikannya begitu, ya. Ini memang ada hadisnya di dalam syarahnya, ada hadis riwayat Muslim. Ada seorang perempuan, ya, dia mengaku bahwa ibunya sebelum meninggal mau nazar, ya, mau nazar apa? Mau nazar puasa. Tetapi ketika meninggal itu nazarnya tidak sempat apa? Tidak sempat dilaksanakan, ya. Ya, apa kata Nabi? Sumi ummika, maka silahkan kamu tunaikan kewajiban puasa nazar itu oleh kamu ahli warisnya begitu, ya. Ya, kita pun demikian. Kalau misalnya orang tua kita yang meninggal punya nazar berpuasa, maka kita harus menggantinya, ya. Nah, bahkan di sini di dalam kitab syarahnya disebutkan bal yajuzu lil wali bal walil ajnabi bi idzni minal mayit bi an auso bihi au bi idznil wali bi ujratin gitu, ya. Bahkan boleh kita minta bantuan oleh orang lain, misalnya orang tua kita punya hutang puasa berapa? 15 hari, ya. Sama kita sendiri tidak mampu, ya. Kita ajak orang lain, ya. Misalnya satu harinya mulikeun, ya. Mulikeun. Satu hari berapa? 50.000 misalnya.
Ya, kali berapa? 15 hari berapa itu? Ya, bayar begitu ya. Itu berpuasa untuk mengatasnamakan si mayit begitu. Nah, itu boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Nah, kemudian wasyaihu wasyaihu itu aki-aki, wal ajuzu dan nini-nini, wal maridu dan orang yang sakit, allati la yurja bur'uhu, ya. Tidak ada harapan sembuh, in ajaza, kalau tidak mampu, lemah, kulun minhum, mereka itu anisaumi, dari melaksanakan puasa, yuftiru, maka silahkan saja tidak berpuasa, batal, wayut imu, tetapi dia harus apa? Memberikan makanan an kulli yaumin muddan, ya, satu harinya satu mud. Orang tua kita yang sudah tidak mampu berpuasa, silakan saja tidak berpuasa, tetapi apa? Tetapi ganti satu harinya satu mud. Ya, 30 hari berarti 30 mud. Ya, silakan saja. Tetapi cara memberikannya jangan sampai salah. Misalnya apa? Ini orang tua kita, ya. Hari pertama misalnya dia tidak mampu melaksanakan puasa. Kapan pembayarannya? Setiap hari. Jangan begini, sekarang mau dibayar sekarang, ya, untuk 30 hariun padahal belum puasa. Supaya nanti tidak apa? Tidak repot, sekarang aja dibayar misalnya. Tidak boleh seperti itu. Nah, wala yajuzu ta'jilul muddi, wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan. Nah, tidak boleh dibayar sebelum Ramadan. Wa yajuzu ba'da fajrin kulla yaumin, boleh membayarnya setelah fajar setiap hari. Ya, setiap hari bayar. Nah, bagaimana kalau yang hamil? Wal hamilu, yang hamil, wal murdi'u, dan orang yang menyusui, artinya perempuan yang menyusui, in khofata, kalau dia takut, ya, ala angpusihima, atas dirinya masing-masing, dororon, madarat, kesulitan, yalhaquhuma bisaum, orang yang apa? Yang menyusui, kalau misalnya dia berpuasa, ya, ada akibat jelek kepada dirinya atau kepada anaknya, nah itu nanti bisa tidak berpuasa begitu. Atau orang yang hamil, ya. Nah, maka silakan saja di situ aftorota, ya, berbuka puasa, wa wajaba, dan wajib alaihima, kepada keduanya melaksanakan qada. Apakah nanti harus membayar fidyah? Nah, ini di sini penjelasannya ada. Wa in khofata, kalau orang yang hamil dan orang yang menyusui itu takut ala auladihima, atas anak-anaknya, ya. Nah, di sana jawabannya apa? Wajib alaihi al-qada'u, qada dan kifarat, ya. Maka dia wajib membayar apa? Membayar qada dan kifarat. Misalnya kalau orang yang hamil besar takut apa? Takut keguguran anaknya, begitu. Kalau orang yang menyusui khawatir apa? Air susunya tidak ada, ya, sehingga si anaknya tidak bisa nyusu, sehingga takut dikhawatirkan apa? Sakit misalnya. Nah, maka kalau takut atas anaknya, maka dia wajib qada dan wajib apa? Wajib kifarat, artinya wajib bayar apa? Fidyah. Wal kifaratu ayyukhrija min angkulli yaumin mudun wa huwa kama sabaqa. Jadi harus mengeluarkan apa? Satu hari satu mud ketika dia khawatir kepada anaknya, ya. Nah, kemudian wal maridu, orang yang sakit, wal musafiru, orang yang dalam perjalanan, safaron tawilan, mubahan, intadarrara bisaum yuftirani wa yaqdiyani. Nah, maka orang yang sakitnya karena tidak mampu berpuasa, sakit yang menyebabkan dirinya tidak mampu berpuasa, musafir, ya, dia dalam keadaan bepergian yang jauh, ya. Dengan catatan musafirnya seperti ketentuannya mazhab Syafi'i, berangkatnya sebelum apa? Sebelum terbitnya apa? Terbitnya fajar. Nah, maka dia berbuka wayak qdiyani dan apa? Dan qada, ya, tidak perlu fidyah.
Walil maridi, dan boleh bagi orang yang sakit, ingkana maroduhu mutbiqon tarkun niyati minal lail. Artinya kalau kondisi sakitnya ya parah ya, dari malam itu nggak apa-apa, tidak melakukan niat ya. Tapi kalau misalnya sakitnya tidak parah, malamnya nggak apa-apa ya, niat. Siangnya nanti dikondisikan saja. Kalau misalnya dia tidak mampu, maka silakan saja berbuka. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, silakan nanti kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, baik itu tambahan ataupun ada yang perlu kita diskusikan, dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan hamdalah. Ya. Iya, iya. Iya. Oke, yang pertama, kondisi perempuan haid itu adalah kondisi yang alami. Nah, artinya si perempuan tidak boleh menolak dengan kondisi itu. Betul ya? Nah, makanya agama itu sangat murah sekali ketika misalnya diganti dengan qada, nanti itu tidak mengurangi kualitas pahala berpuasa di bulan Ramadannya ya. Itu dengan catatan si perempuan menerimanya dengan apa? Dengan sukarela, dengan penuh kesabaran. Kan kadang-kadang yang namanya haid itu tidak bisa diprediksikan ya. Artinya tidak bisa dipastikan jam sekian keluar gitu ya. Atau bisa jadi kondisi perempuan misalnya sekarang lagi apa? Lagi haid seperti yang kemarin disampaikan. Ya, lagi haid, lagi tidak haid, artinya wajib apa? Wajib melaksanakan puasa. Perempuan sedang berpuasa sekarang ini. Nah, sementara dalam perjalanannya 5 menit misalnya sebelum apa? Sebelum berbuka tiba-tiba datang haid. Nah, dia harus sabar begitu ya. Harus menerima itu. Jangan sampai kemudian dia marah-marah ya. Pagi-pagi dari pagi misalnya capek-capek tiba-tiba haid begitu. Ya, itu mah tidak ikhlas dari ridho. Nah, saya nggak tahu di sini ada nggak yang mengalami seperti itu perempuan. Ya. Nah, karena itu sifatnya alami, saya kira ya agama memahaminya tidak mengurangi ya. Artinya tetap saja dia akan mendapatkan pahala berpuasanya. Oke, itu saja yang bisa kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah baca, salah pemahaman ataupun salah yang lain-lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.